Bab 6 membahas cara mengubah pemampatan waktu menjadi peluang. Menurut penulis, Templosion merupakan landasan tempat kecerdasan buatan berkembang. AI bukan hanya otomatisasi, melainkan perubahan mendasar dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kreativitas. Sebelum mendalami AI, organisasi perlu mengubah cara berpikir tentang perubahan. Bab ini menawarkan 5 imperatif operasional. Berpikir jangka panjang, mencapai kecepatan lepas, membangun pembeda, menemukan ramuan khusus, serta menempatkan visi di atas strategi. Kelimanya merupakan disiplin yang harus dijalankan terus-menerus. Penulis menempatkan pengelolaan perubahan sebagai syarat pertumbuhan dan perkembangan. Masa depan menuntut organisasi yang lebih lincah dan mudah menyesuaikan diri. Karena itu, organisasi perlu berani menantang paradigma lama, menguji gagasan baru, serta membangun kebiasaan belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Cara berpikir yang berorientasi ke depan membantu organisasi mengenali serta menanggapi kecenderungan, gangguan, dan peluang yang muncul. Dalam dunia Templosion, pekerjaan ini menjadi lebih sulit karena waktu semakin padat. Dari kondisi tersebut lahir 5 imperatif operasional yang menjadi pokok bab 6. 5 imperatif ini membentuk satu perangkat kerja. Berpikir jangka panjang menghubungkan keputusan hari ini dengan arah masa depan. Kecepatan lepas membantu organisasi keluar dari tarikan birokrasi dan cara kerja lama. Pembeda diperlukan karena batas industri saling tumpang tindih dan setiap perusahaan akan memiliki dimensi teknologi. Ramuan khusus adalah perpaduan yang tepat antara pandangan jauh ke depan, sumber daya, waktu, dan kelincahan. Terakhir, visi harus menjadi bintang penunjuk, sedangkan strategi tetap luas. Kelima imperatif tidak saling menggantikan dan bukan tindakan sekali selesai. Imperatif pertama adalah berpikir jangka panjang. Penulis melihat wabah orientasi jangka pendek di kalangan pemimpin ketika menyusun strategi dan inovasi. Gejalanya berupa kesiapan yang lemah, pemodelan risiko yang tidak memadai, serta perhatian berlebihan pada hasil langsung bagi pemangku kepentingan. Kemenangan bertahap tidak akan menyelesaikan persoalan besar masa depan. Strategi tidak boleh dipisahkan dari pandangan jauh ke depan. Kegagalan melihat jauh juga tampak ketika masyarakat menunda penanganan risiko seperti perubahan iklim, pandemi, perang nuklir, dan kekebalan terhadap antibiotik. Organisasi yang menang adalah yang disiplin merencanakan inovasi berkelanjutan sesuai visi. Berpikir jangka panjang harus diterjemahkan ke dalam ketahanan nyata. Perusahaan akan dipaksa merekayasa ulang operasi, rantai pasok, dan tenaga kerja agar gangguan masa depan tidak mengancam keberlangsungan mereka. Penulis menggunakan pandemi sebagai contoh bahwa banyak pemimpin belum mempersiapkan organisasinya dengan baik. Perusahaan kesulitan mempertahankan produktivitas ketika tenaga kerja manusia tersebar dan bekerja secara virtual. Pelajarannya adalah bahwa pandangan jauh ke depan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan perencanaan. Ia perlu masuk ke rancangan operasi, kemampuan memindahkan rantai pasok, struktur tenaga kerja, serta pemodelan risiko. Kecepatan lepas adalah kecepatan yang diperlukan untuk keluar dari tarikan benda yang lebih besar. Dalam konteks organisasi, benda besar itu adalah lingkungan usaha lama dan cara melakukan pekerjaan yang telah usang. Karena itu, gagasan untuk kembali sepenuhnya ke keadaan sebelumnya tidak realistis. Organisasi perlu menyesuaikan diri secara cepat dan langsung dengan dunia baru. Penulis mengajak pembaca menilai apakah organisasi mampu keluar dari birokrasi, tata cara penelitian dan pengembangan yang sangat panjang,
serta pemikiran lama. Pikiran juga harus siap memperbarui gagasan dan pengetahuan terus-menerus agar organisasi tidak hanya merespons, tetapi mampu berkembang dalam berbagai kemungkinan masa depan. Bagian penting dari kecepatan lepas mungkin berarti memulai kembali. Namun, titik awal bukanlah kembali ke masa lalu. Titik awal berarti menyediakan kanvas baru bagi perusahaan untuk bereksperimen. Organisasi perlu mampu mengubah rantai pasok dengan segera, mempercepat inovasi produk dari gagasan ke pasar, serta menyerap kegagalan secepat menyerap keberhasilan. Pemimpin di semua tingkat perlu diberdayakan agar dapat bergerak cepat dan percaya diri tanpa selalu menunggu izin. Pada saat yang sama, kemajuan pengetahuan membuat manusia semakin memahami batas pengetahuannya. Teori baru bahkan dapat mempertanyakan apakah tindakan yang selama ini dianggap benar sebenarnya berdiri di atas asumsi yang keliru. Imperatif ketiga adalah pembeda. Perusahaan tidak lagi mudah dimasukkan ke dalam satu industri tunggal karena semua bidang saling tumpang tindih. Sebuah perusahaan dapat sekaligus bergerak dalam retail, analisis data, pendidikan, dan hiburan. Perusahaan otomotif dapat berada dalam manufaktur, teknologi tinggi, layanan pribadi, dan informasi. Dalam dunia templosion, setiap industri dan setiap perusahaan perlu didefinisikan kembali. Penulis menegaskan bahwa setiap industri dan perusahaan akan menjadi perusahaan teknologi dalam satu atau lain bentuk. Jika tidak, organisasi berisiko kehilangan relevansi. Pembeda bukan hanya alat untuk bersaing, tetapi syarat untuk bertahan. Imperatif keempat adalah ramuan khusus. Pemimpin perlu menahan diri agar tidak berinvestasi besar pada teknologi baru hanya karena ingin ikut dalam perlombaan. Persaingan yang dipicu AI dapat menjadi sangat sengit dan mendorong penggabungan perusahaan. Perusahaan besar memiliki keuntungan berupa skala ekonomi, pengetahuan kelembagaan, dan dana yang kuat, tetapi tertahan oleh prasarana lama, ukuran organisasi, penghindaran risiko, dan birokrasi. Perusahaan rintisan memperoleh keuntungan dari kelincahan serta prasarana teknologi yang dibangun di atas kanvas kosong. Ramuan khususnya adalah perpaduan yang tepat antara pandangan jauh ke depan, sumber daya, waktu, dan kelincahan. Dilema utama perusahaan besar adalah apakah terus berinvestasi pada teknologi yang berubah dan menjadi usang semakin cepat, atau berinvestasi untuk membayangkan kembali siapa serta apa yang ingin mereka wujudkan. Penulis memberi contoh perbankan yang menanamkan dana besar pada teknologi baru. Tanpa perubahan mendasar dalam cara penerapannya, investasi tersebut dapat berubah menjadi pemborosan dan tidak menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Urutan berpikir menjadi penting. Organisasi perlu menentukan terlebih dahulu jati diri serta tujuan masa depannya, lalu memilih teknologi yang paling tepat untuk membantu mencapainya. Teknologi adalah sarana, bukan pengganti arah. Imperatif kelima membedakan visi dan strategi. Strategi harus lincah serta lentur dan tidak boleh terikat pada satu rancangan. Penulis menggambarkannya sebagai jalur kereta yang sejajar. Jalur jangka pendek 1 sampai 2 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun, dan jangka panjang 5 sampai 8 tahun atau lebih. Setiap jalur harus dapat disesuaikan. Organisasi perlu mampu naik dan turun, memperbaiki, meninggalkan yang tidak berhasil, serta membangunnya kembali. Bintang penunjuknya adalah visi, bukan strategi. Pertahankan visi yang tidak lekang waktu, tetapi bersedia mengadopsi, lalu meninggalkan strategi besar dengan cepat. Penulis menggunakan koda sebagai peringatan tentang visi dan strategi.
Kodak memegang strategi yang ada terlalu erat sehingga kehilangan pandangan terhadap posisi yang sebenarnya dapat dimiliki di pasar dan terhadap jati dirinya. Perusahaan tersebut merancang kamera digital dan seharusnya dapat menguasai teknologi serta model bisnis di sekitarnya, tetapi justru melindungi bisnis lama. Kekurangan pandangan jauh ke depan dan visi menjadi kegagalannya. Pelajaran serupa diberikan melalui Sony. Perusahaan itu memiliki kemampuan yang semestinya dapat melahirkan pemutar musik baru, tetapi lebih memilih melindungi teknologinya ketika perusahaan lain melihat peluang yang muncul. 5 imperatif harus dipandang sebagai alat dalam satu perangkat. Kelimanya tidak saling meniadakan dan bukan kegiatan satu kali. Berpikir jangka panjang, mencapai kecepatan lepas, membangun pembeda, menemukan ramuan khusus, dan menjaga visi merupakan disiplin internal yang perlu terus dijalankan. Perusahaan harus senantiasa berinovasi dan menemukan cara unik untuk tampil berbeda. Hal yang sama berlaku bagi individu. Mereka yang gagal mengenali pentingnya waktu dan tetap terpaku pada cara berpikir lama akan kesulitan mempertahankan relevansi. Karena itu, kelima imperatif perlu diulang, dievaluasi, diperbarui, dan diterapkan kembali sesuai perubahan keadaan. Bab 6 ditutup dengan ajakan untuk tidak sekadar memperbaiki sistem lama yang rusak, tetapi membayangkan kembali sistem dan lembaga baru. Tantangan besar masa depan adalah melawan kecemasan serta pesimisme dan mendukung inovasi yang masuk akal. Peralihan dari kemarin menuju esok tidak pernah sederhana. Justru pada masa sulit, kecerdikan paling dibutuhkan. Organisasi perlu menciptakan nilai nyata dan pembeda di pasar yang sangat padat. Penulis mengutip semboyan perusahaannya bahwa tidak ada kelebihan kapasitas, yang ada hanyalah kekurangan imajinasi. Mereka yang mampu menggunakan imajinasi akan menjadi pemenang, sebab waktu, seperti energi, menjadi sumber daya berharga yang tidak boleh disia-siakan.